Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Pasal 94 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara tegas menyebutkan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan dalam penindakan pelanggaran pemilu. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 93 huruf B, Bawaslu bertugas yang pertama, menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu. Yang kedua, menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu. Yang ketiga, menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan atau dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Yang keempat, memutus pelanggaran administrasi pemilu. Dewan Juri yang terhormat, di sini kami tidak lagi memperdebatkan kewenangan antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Sudah jelas, Bawaslu memiliki wewenang menangani pelanggaran pemilu dan Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan sengketa hasil pemilu. Namun, yang ingin kami perkuat adalah bagaimana kewenangan Bawaslu tidak hanya sebatas pada sebelum penetapan perolehan suara secara nasional, tetapi juga pasca penetapan perolehan suara secara nasional. Dewan Juri yang terhormat, pertanyaannya sederhana, ketika Bawaslu hanya diberikan wewenang menangani pelanggaran pemilihan pemilu sebelum penetapan pemilu secara nasional, lantas bagaimanakah nasib para pencari keadilan pasca penetapan hasil pemilu secara nasional? Adapun alasan kami yang sangat substansial mengapa kami sepakat bahwasanya Bawaslu berwenang dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional, yaitu pertama, salah satu dasar lahirnya Bawaslu di Indonesia adalah mandat sejarah. Sejarah membuktikan bahwa proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia selalu diwarnai oleh kecurangan-kecurangan. Realitas ini mendorong para pejabat publik untuk membentuk lembaga pengawas pemilu yang secara otomatis menanggung beban sejarah dan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Kami pun percaya bahwasanya untuk melihara semangat lahirnya Bawaslu ini, maka kita harus menutup segala celah bentuk pelanggaran pemilu hingga pasca penetapan hasil pemilu secara nasional dengan memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menangani pelanggaran pemilu bahkan setelah penetapan hasil pemilu secara nasional. Kedua, apabila Bawaslu tidak berwenang dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional, lantas bagaimana dengan pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran tindak pidana pemilu yang baru diketahui sejak pasca penetapan hasil pemilu secara nasional? Apakah negara akan abai dengan hal tersebut? Jika negara memilih abai, berarti ada sesuatu yang salah dalam proses berdemokrasi. Ketiga, kami dari tim Pro sangat meyakini bahwasanya Bawaslu sangat berwenang dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional, dimaksudkan agar tidak memberikan ruang-ruang kosong bagi pelanggaran pemilu bebas untuk tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas dasar inilah Dewan Juri yang terhormat bahwasanya tidak seharusnya ada pembatasan waktu dalam hal penanganan pelanggaran pemilu. Jika pemilu adalah prasyarat tumbuhnya demokrasi, maka bagaimana demokrasi akan tumbuh jika kita abai terhadap pelanggaran penanganan pemilu sejak diketahui penetapan hasil pemilu secara nasional? Adapun gagasan solutif dan implementatif yang akan kami tawarkan, yang pertama, merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya pada pasal 454 ayat 2 dan 3 dengan tidak membatasi definisi temuan dan laporan penanganan pelanggaran pemilu hanya pada tahapan penyelenggaraan pemilu saja. Yang kedua, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, Bawaslu dikategorikan sebagai kuasi peradilan, sehingga kami dari tim Pro kemudian meyakini adanya pembentukan gagasan peradilan khusus pemilu baik sebelum maupun pasca penetapan hasil pemilu secara nasional adalah sebuah solusi. Dewan Juri yang terhormat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mendesain Bawaslu Kabupaten dan Kota dengan tidak lagi ad hoc. Lantas, mengapa status ini tidak dibarengi dengan penguatan wewenang penyelenggaraan pemilu? Artinya Dewan Juri terhormat, status permanen ini justru menjadi salah satu alasan mengapa pasca penetapan hasil pemilu Bawaslu masih berwenang untuk menangani pelanggaran pemilu. Karena dari tingkat pusat hingga kabupaten dan kota, Bawaslu masih tetap hadir dalam pemilu berikutnya. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim Pro sangatlah optimis terkait dengan adanya penegakan hukum dan kepastian hukum pemilu di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Salam demokrasi.